Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Saya harapkan semoga sehat selalu. Baik kawan-kawan, saya adalah dosen yang bersangkutan yang dipercaya oleh pihak kampus akan memberikan materi-materi perkuliahan 1 semester ke depan untuk kawan-kawan sekalian. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, lumrahnya biasanya pertemuan pertama itu diisi dengan perkenalan. Dan sistem pembelajaran dan juga kontrak pembelajaran seperti itu. Nah, berhubung ini WFH, maka pihak kampus mengeluarkan kebijakan perkuliahan tetap berjalan, tetapi harus melalui dengan kuliah daring. Dan khusus untuk Pancabudi, kebijakan yang diambil adalah perkuliahan wajib menggunakan video. Nah, sebenarnya kawan-kawan sekalian, perkuliahan ini kita bisa adakan dengan 2 teknis. Begini, yang pertama adalah kita bisa kuliah dengan cara yang seperti ini. Saya siapkan materinya, saya rekam, saya upload nanti misalnya ke sosial media atau kemanapun itu nanti misalnya sosial media. Saya berikan linknya kepada kawan-kawan tonton itu. Nanti setelah kawan-kawan tonton, kawan-kawan bakal rangkumkan apa-apa kira-kira materi yang didapatkan pada pertemuan itu. Seperti itu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan perkuliahan dengan cara live. Artinya kita langsung komunikasi secara live. Tetapi tetap juga sifatnya harus dengan video. Begitu pihak kampus terapkan kepada seluruh dosennya. Nah, adapun saya di awalnya sudah mempersiapkan materi-materi perkuliahan kita dalam bentuk PowerPoint. Tetapi dikarenakan kebijakan seperti itu, maka PowerPoint ini saya rekam dengan wajah saya tampil di sudut video, membuktikan bahwa ini adalah saya yang bicara begitu. Bahwa saya yang bicara, bahwa ini adalah materi-materi saya yang buat, saya yang bawakan kepada kawan-kawan, bukan saya comot dari tempat-tempat manapun begitu. Begitu dia kawan-kawan. Jadi ada 2 metode. Metode yang pertama adalah dengan cara video direkam lalu di-upload ke sosial media, katakan contohnya mungkin barangkali YouTube. Nanti kawan-kawan tonton itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan perkuliahan secara live. Mungkin barangkali dengan live Zoom, Webex, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, itu dia mengenai metode belajar kita. Bahwa berkuliah dengan cara daring ini, dengan cara jarak jauh ini tidaklah seefisien kuliah dengan tatap muka. Maka dari itu kawan-kawan, pihak kampus juga memahami itu. Maka dari itu, pihak kampus mewajibkan seluruh dosen untuk membuat grup. Kali ini adalah grup WhatsApp. Itu bisa kawan-kawan cek di akun mahasiswa kawan-kawan, di portal akademik mahasiswa kawan-kawan. Di situ tertera link WhatsApp-nya. Jadi nantinya kalau seperti ini kan saya rekam nih misalnya. Nah, kali ini saya membawakan perkuliahan ini metodenya dengan cara saya buat video, saya upload di YouTube, nanti kawan-kawan tonton. Nah, kalau seperti itu metodenya, tentu tidak bisa kita berdiskusi kan seperti itu. Artinya, ya ini video sudah jadi gitu. Jadi kawan-kawan nggak bisa memberikan pertanyaan kepada saya, lalu saya jawab seperti itu. Nah, untuk itu dibuka opsi keduanya, gitu loh. Diadakanlah grup WhatsApp tadi, begitu. Ini nantinya jika ada kawan-kawan yang kurang mengerti, kurang paham, atau penyampaian saya kurang jelas, ataupun mungkin juga barangkali kritikan, ada beberapa hal yang saya sampaikan tidak sesuai, itu boleh kawan-kawan sampaikan di grup WhatsApp kita.
Tidak usah pribadi, tapi di grup WhatsApp kita. Artinya agar semuanya bisa melihat seperti itu. Dan itu juga nanti bakal masuk menjadi penilaian. Itu nanti kita bahas mengenai penilaian. Oke, sampai di mana tadi saya lupa. Iya, jadi saya melaksanakan perkuliahan ini dengan metode membuat video sendiri. Tidak live. Saya buat video, saya upload ke YouTube, nanti kawan-kawan tonton itu. Seperti itu. Nah, tentu juga jika seperti itu saya lakukan, tentu kawan-kawan akan sedikit berat lah, gitu kan. Sedikit berat jika misalnya video saya buat ini sampai 1,5 jam. Ini baru satu mata kuliah, kawan-kawan. Bagaimana misalnya satu hari itu kawan-kawan menerima materi perkuliahan ada 10, gitu kan. 1,5 jam kali 10 berarti 15 jam kawan-kawan harus di depan handphone atau di depan monitor. Tentu sangat capek seperti itu kan. Dan juga akan mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi seperti itu. Maka dari itu kawan-kawan, saya tidak ingin berlama-lama, tidak ingin memberikan materi video ini terlalu lama. Cut. Saya tidak ingin memberikan materi dalam bentuk video ini terlalu lama hingga sampai 1,5 jam misalnya seperti itu. Bisa jadi itu nanti jadi komersil kan. YouTube misalnya, YouTube-nya begitu bakal menambah jam tonton dan lain sebagainya, bisa jadi. Artinya bisa jadi tak fokus jadinya, tujuannya untuk memberikan bahan ajar, tetapi malah sekalianlah untuk memenuhi AdSense seperti itu, gitu dia. Jadi saya akan memberikan materi itu tidak terpatok kawan-kawan, tidak terpatok pada waktu misalnya. Pihak kampus pun juga memberikan kelonggaran di situ. Artinya tidak harus 1,5 jam seperti tatap muka, tidak harus 1,5 jam kita berkuliah online begitu. Jika materinya sudah sampai, jika semua materi yang dibutuhkan diajarkan sudah sampai, maka sudah cukup. Artinya jika 20 menit mampu menyampaikan semua materi yang harusnya disampaikan kepada kawan-kawan, ya sudah cukup seperti itu. Ataupun mungkin juga barangkali lebih lama, ya mungkin jadi seperti itu kawan-kawan. Oke, baik. Nah, ini saya agak sedikit kewalahan ini, karena susah berbicara hanya berhadapan dengan laptop dan kamera, nggak ada lawan bicaranya, dan pikiran pun susah untuk fokus kawan-kawan. Tapi nggak apalah, saya coba aja dulu gitu kan, karena ini juga adalah perkuliahan pertama kita, ini pertemuan pertama kita. Maka seperti yang saya sebutkan di awal tadi, lumrahnya pertemuan pertama itu diadakan dulu perkenalan, kontrak belajar, metode belajar, dan penilaian tentunya. Nah, kawan-kawan, saya perkenalkan, nama saya adalah Indra Utama Tanjung. Saya adalah dosen baru di Pancabudi dan tergolong cukup muda di antara kawan-kawan sebaya, di antara kawan-kawan dosen yang lainnya seperti itu. S1 saya ambil di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, di UIN Sumatera Utara. Saya jurusan, kalau di sana istilahnya jurusan, kalau di Pancabudi istilahnya prodi begitu. Ya, itu hanya hal yang sepele sebenarnya gitu kan. Di UIN Sumatera Utara saya mengambil prodi perbandingan hukum dan mazhab. Lalu setelah itu saya lanjutkan studi saya, mengambil S2 saya di Pancabudi. Saya alumni Pancabudi, tetapi Pancabudi yang gedung kampus 2-nya yang di Jalan Timur kawan-kawan. Saya fokusnya di hukum tata negara. Maka kalau kawan-kawan coba untuk cross check kembali mata kuliah yang saya ajarkan, yang diberikan kepada saya, itu mata kuliah yang cukup berat kawan-kawan. Bukan berarti karena saya pintar, apalagi karena saya menguasai itu, belum tentu. Tetapi karena jurusan saya itu cukup
saya fokusnya cukup bukan di semester awal gitu loh, tapi sudah kekhususan, seperti itu kawan-kawan. Kita sudah kelihatan nih mau kemana larinya, ada yang lari ke pidana, ke perdata, tata negara. Nah, berhubung kawan-kawan tata negara, saya pun juga tata negara, maka klop nih, cocok nih, seperti itu kawan-kawan. Oh ya, dari tadi saya menggunakan istilah bahasa menyampaikan kepada audiens sekalian dengan sebutan kawan-kawan, karena saya meyakini bahwa dari segi usia kita terpaut tidak jauh. Saya yakin itu. Bahkan juga mungkin barangkali ada yang lebih tua dari saya gitu. Maka di satu sisi saya harus profesional sebagai dosen, sisi lain saya juga harus menjunjung tinggi norma. Maka saya ambil aja istilah dengan sebutan kawan-kawan. Kalau saya panggilan dengan sebutan adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, saya pikir kurang begitu nyaman saya untuk menyampaikannya seperti itu kawan-kawan. Oke. Selanjutnya, mengenai kontrak belajar. Kita next. Kontrak belajar kita adalah setiap mahasiswa wajib mengikuti grup WhatsApp. Itu yang pertama. Wajib mengikuti grup WhatsApp. Kenapa demikian? Seperti yang saya sebutkan di awal tadi kawan-kawan, bahwa kita harus materi ini tidak bisa satu arah ya seperti ini gitu. Jika bahkan lagi mungkin barangkali jika ada nanti kawan-kawan yang ingin memberikan pertanyaan bisa melalui grup WhatsApp ini seperti itu. Jadi nanti diskusinya kita lanjutkan di grup WhatsApp seperti itu. Oke? Selanjutnya kawan-kawan, mengenai kontrak belajar ini, semua kawan-kawan diwajibkan untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Itu pun jika saya ada memberikan tugas seperti itu. Tetapi jika tidak ada saya berikan tugas, ya sudah, nggak ada yang perlu dikerjakan, kan seperti itu. Selanjutnya wajib ikut pada forum diskusi, artinya ini menyangkut pada nilai kawan-kawan. Nah begini kawan-kawan, mengenai penilaian, saya singgung sedikit mengenai penilaian. Kawan-kawan hadir, kawan-kawan isi absen, maka nilai kawan-kawan itu adalah C dari saya. Cara saya memberi nilainya seperti itu aja, cukup simpel sih. Jadi hadir, mengisi absen, itu kawan-kawan saya beri nilai C. Jadi jika kawan-kawan hanya hadir, saya beri nilai C. Nilai dasar yang saya berikan adalah C. Nah, terserah kawan-kawan lah, tergantung kawan-kawan lah untuk mengubah nilai tersebut menjadi A ataupun B seperti itu. Dan juga mungkin jadi kawan-kawan lah yang bakal merubah nilai itu menjadi D atau E seperti itu. Nah, bagi saya sebenarnya nilai itu tidak begitu menjadi masalah sama saya. Tidak begitu menjadi permasalahan sama saya. Saya bukanlah tipe orang yang sulit untuk memberikan nilai atau juga cukup selektif memberikan nilai. Katakanlah misalnya kawan-kawan nggak pernah ikut diskusi seperti itu. Tidak. Kawan-kawan lah yang bakal merubah nilai kawan-kawan tersebut. Jika saya beri tugas, kawan-kawan kerjakan, nah berarti kan kawan-kawan sudah ngerjakan tugas nih gitu kan, maka bisa jadi nilainya bakal naik seperti itu. Itu dia nilai dasar kawan-kawan, saya berikan C. Nah, kawan-kawan lah yang akan merubah nilai tersebut menjadi A, B atau E seperti itu. Selanjutnya kawan-kawan wajib mengisi absen di hari yang sama. Artinya kawan-kawan wajib mengisi absensi di portal e-learning, gitu kan, di portal e-learning. Nah, materi pembelajaran kita ini itu akan bersinggungan sekali dengan e-learning. Jadi nantinya materi ini saya upload ke YouTube, linknya saya posting di e-learning. Nah, mungkin juga nantinya dikarenakan melihat situasi dan kondisi kawan-kawan yang cukup berat beban yang kawan-kawan terima, harus menonton sekian banyak video, maka selain link tersebut saya akan sisipkan materi ini nantinya di e-learning tersebut.
Jadi nantinya mungkin akan dua nanti lampiran yang akan saya upload. Misal nih, ini hari Senin katakan begitu kan, pertemuan kita pertama hari ini. Nah, nanti itu kawan-kawan boleh lihat lihat e-learning gitu loh. Lihat e-learning, lihat materi-materinya sudah diberikan. Silakan isi absensinya, silakan klik linknya untuk nonton videonya, silakan dibuka filenya untuk membaca materi-materi yang saya berikan gitu. Nah, tadi mengenai absensi kawan-kawan harus mengisi absensi di hari yang sama. Di hari yang sama. Jadi kawan-kawan misalnya, aduh nggak sempat hari ini kawan-kawan isi absen, besok kawan-kawan isi absennya, maka itu saya anggap tidak hadir. Meskipun demikian, kawan-kawan tetap saya beri kelonggaran untuk 3 kali tidak hadir, tidak masalah. Tetapi kalau lebih dari 3 kali tidak hadir, itu jadi masalah. Gitu kawan-kawan. Jadi misal nih, kita ketemuannya materi kuliahnya misalnya hari Kamis. Nah, hari Kamis misalnya materi kuliahnya gitu kan, materi kuliahnya mungkin barangkali pukul 1:30 gitu. Maka mungkin barangkali malam Kamisnya saya sudah upload itu materinya. Lebih cepat kawan-kawan lebih cepat kawan-kawan isi absennya lebih bagus. Tapi misalnya tadi kan hari Kamis pukul 1:30 harusnya. Nah, kawan-kawan isi di hari Jumat, nah itu yang jadi masalah. Itu saya anggap tidak hadir. Gitu ya, jelas ya, itu saya anggap tidak hadir. Tetapi kalau kawan-kawan isi misalnya hingga malam Jumat pukul 12 maksimal, itu saya anggap hadir. Seperti itu ya. Itu mengenai absensi tadi. Selanjutnya, wajib menonton video pembelajaran. Nah, ini dia kawan-kawan yang sayangnya pun dilema sebenarnya. Jika saya wajibkan sewajib itu gitu loh, artinya fardu gitu kan, artinya berdosa jika meninggalkan begitu. Mungkin saya terlalu naif kepada kawan-kawan semua, maka saya berikan kepada kawan-kawan sedikit keringanan. Dengan materi ini nantinya, materi PowerPoint ini nantinya akan saya upload di e-learning. Maka kawan-kawan nih kuliahnya akan banyak dengan data gitu loh. Akan banyak memakan data dan akan bersinggungan sekali dengan internet seperti itu. Dan aplikasi yang kawan-kawan gunakan itu ada dua, kalau boleh saya simpulkan itu ada dua. Yang pertama itu kawan-kawan berkuliah dengan e-learning. E-learning itu menyangkut mengenai absensi, mengambil link YouTube-nya, link videonya, dan dan melihat filenya dalam bentuk PowerPoint-nya begitu. Terus yang kedua YouTube. Ada dua ini berarti e-learning dan YouTube. Kawan-kawan akan bersinggungan sekali dengan akan butuh sekali dengan e-learning dan YouTube itu begitu. Nantinya itu kawan-kawan. Jadi saya upload nanti video ini di Waslia Online. Nah, kawan-kawan mau subscribe boleh silahkan. Kawan-kawan mau like silahkan. Tetapi untuk share saya pikir jangan ya. Kalau share di grup WhatsApp kita silahkan. Kalau share untuk khalayak umum saya pikir janganlah dulu, saya kurang begitu pede sebenarnya dilihat orang banyak gitu kan. Jadi nantinya pun video ini mungkin hanya bertahan 1 minggu saja yang dipublik, selebihnya akan dibuat pribadi. Sehingga 1 minggu setelah video ini diupload tidak akan muncul lagi ke permukaan, tidak akan muncul lagi di beranda YouTube Waslia Online tadi, begitu kawan-kawan. Yang terakhir mengenai nilai, ini tadi kawan-kawan, nilai tadi saya katakan bahwa nilai awal untuk semua mahasiswa adalah C. Nah, semuanya terserah kawan-kawan lain yang bakal menaikkan atau menurunkan nilai tersebut. Kawan-kawan aktif, kawan-kawan ngisi absen, atau katakanlah misalnya sekedar say hello aja pun mungkin barangkali itu sudah cukup bermanfaat bagi saya, sudah bisa menjadi penilaian bagi saya bahwa kawan-kawan aktif dan kawan-kawan peduli dengan perkuliahan ini, seperti itu.
Nah, wajib hadir 12 kali pertemuan. Oh, salah. Ini wajib hadir ini 13 kali pertemuan dari 16 pertemuan, kawan-kawan. Tidak hadir dan tidak ada tugas meet ataupun semester, maka nilai akan berubah menjadi E. Begini. Jadi, jika kawan-kawan hadir nih, selalu hadir, selalu isi absen, tetapi kawan-kawan nggak hadir nih mid semester, atau nggak ngerjakan tugas nih mid semester, atau tugasnya yang seharusnya wajib dikumpul misalnya hari ini di kawan-kawan kumpul besok, itu saya anggap tidak ngumpul, gitu kan? Maka itu nilainya akan otomatis menjadi E, kawan-kawan. Seperti itu ya. Nah, akan otomatis nih kawan-kawan berubah menjadi E. Jadi maka di sini juga diperlukan keseriusan kawan-kawan untuk mengatur waktu, mengatur jadwal, dan ya sedikit perhatianlah kepada perkuliahan kita ini. Sesungguhnya kami pun juga tidak begitu zaman kuliah dengan cara online seperti ini, karena apa namanya, eh, secara estetika bagi saya ini kurang begitu enak gitu. Berkahnya kurang, seperti itu. Berkahnya untuk mengajar itu bagi saya itu kurang gitu. Makanya saya lebih suka untuk tatap muka langsung. Tetapi dikarenakan pandemi ini kita tidak bisa berkuliah tatap muka secara langsung. Apa boleh buat? Keadaan yang memaksa seperti itu. Nah, untuk izin dan tidak hadir kawan-kawan, silahkan kawan-kawan WA saya secara langsung. Silahkan kawan-kawan WA pribadi kepada saya. Nah, yang terakhir adalah saling menjaga. Saling menjaga ini adalah hal yang terakhir saya buat sengaja. Sebab ini juga hal yang sangat penting bagi saya, saling menjaga. Meskipun saya mungkin kawan-kawan lihat masih muda, bukan berarti kawan-kawan bisa memanggil saya dengan sesuka hati, ataupun juga barangkali ada di antara kawan-kawan yang sudah kenal dengan saya duluan, gitu kan. Nah, di grup WhatsApp kawan-kawan memanggil saya dengan sesuka hati, itu hal yang berbeda, kawan-kawan. Misal nih kita di luar berteman, tapi ketika mengenai perkuliahan, ketika mengenai materi perkuliahan, ketika di dalam grup WhatsApp kita harus profesional. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, saya tidak menutup kemungkinan jika ada di antara kawan-kawan sekalian yang ingin diskusi mengenai akademik, mengenai pendidikannya, ataupun mungkin barangkali mau sharing sedikit lah mengenai judul skripsi gimana, Pak, apa sebagainya, silahkan. Saya tidak menutup kemungkinan itu, begitu. Saya persilahkan kawan-kawan untuk bersilaturahmi, berdiskusi dengan saya. Toh saya juga akan sangat senang. Jika saya tahu akan saya jawab, jika saya tidak tahu akan saya katakan tidak tahu. Saya tidak akan coba-coba untuk pura-pura tahu. Misalnya seperti itu, kawan-kawan. Nah, karena berhubung kan saya fokusnya di hukum tata negara, kawan-kawan pun juga demikian gitu. Nah, kita nih cocok nih itu. Kawan-kawan ini adalah calon penerus-penerus saya nantinya, seperti itu. Terus apalagi, saya pikir cukup. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan di materi kuliah kita, di perkuliahan kita yang pertama ini. Tidak perlu banyak, tidak perlu lama hingga sampai berjam-jam, saya pikir. Toh juga hal yang wajib yang saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Maka saya pikir sudah cukup. Nantinya kita akan bertemu pada perkuliahan yang berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada materi perkuliahannya. Nah, apa nantinya akan saya sampaikan pada perkuliahan berikutnya itu kurang lebih seperti ini juga, kawan-kawan. Saya akan bicara di ruang kerja saya akan bicara di hadapan laptop dan kamera seperti ini, menyampaikan materi-materi perkuliahan itu. Kalau ada nantinya hal-hal yang perlu didiskusikan, yang perlu dipertanyakan, atau barangkali hal yang saya salah, atau barangkali tidak saya sampaikan, boleh nanti kita lanjut diskusinya di grup WhatsApp, kawan-kawan. Seperti itu.
Saya pikir cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum.